Sahabatku dimanapun berada, sabar. Tidak perlu buru-buru upload. Mari kita bersama-sama pahami poin-poin berikut. Semoga bermanfaat. Let's go. Mohon izin sebelumnya untuk menunjukkan perkembangan channel ini. Ada 168 penambahan subscriber murni, insya Allah permanen dalam 28 hari terakhir. Kalau toh nanti dalam perkembangannya ada yang hilang subscribernya, entah 2, entah 3, 4, 5, tidak perlu khawatir. Pelan-pelan kita kembalikan. Bisa, jawabannya bisa. Terima kasih yang telah memberi input di komentar. Bagaimana menyelaraskan thumbnail, judul, deskripsi, kata kunci. Kemudian telah ada banyak channel besar dengan topik yang sama. Semua itu mengakibatkan channel kita sangat sulit untuk berkembang. Jawabannya tidak. Channel pasti berkembang. Optimis saja untuk berkarya. Ketika setelan channel dan penyelesaian channel dilakukan, kemudian dilanjut memasang thumbnail, judul, deskripsi, kata kunci, sebenarnya kita sedang memberitahu kepada algoritma YouTube dan audiens. Jadi pastikan seluruh fitur juga diaktifkan. Banyak sekali tutorial yang mengajarkan bagaimana cara membuat thumbnail, judul, deskripsi, kata kunci. Silakan ditonton dan simak dengan baik-baik sesuai keperluan. Setelah algoritma tahu, setelah upload, langsung video akan direkomendasikan kepada audiens yang tepat. Jadi video direkomendasikan oleh YouTube, bukan yang lain. Pertanyaannya, apakah video ditonton oleh audiens atau tidak? Sebaiknya kita optimis, video pasti ditonton oleh audiens. Setelah video diketahui oleh audiens, timbul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Apakah thumbnail sering diklik oleh audiens atau tidak? Video sering ditemukan oleh audiens lewat fitur jelajah atau tidak? Mari kita ikuti penjelasannya lebih lanjut. Setelah video kita disukai oleh audiens, kita gali lebih lanjut. Apakah sangat sering ngeklik thumbnail? Apakah audiens banyak yang suka dari setiap videonya? Satu persatu kita selesaikan masalahnya. Bagaimana jumlah subscribers? Meningkat atau tidak? Subscriber permanen atau tidak? Jika perkembangan semua itu belum terjadi atau tidak terjadi, selesaikan satu persatu. Banyak tutorial yang mengajarkan untuk keluar dari kesulitan menentukan thumbnail, judul, deskripsi, kata kunci. Saya tidak membahas ke teknis itu, bisa dilihat di tutorial yang lain, sekaligus untuk menambah referensi. Pengalaman saya adalah saya menghindari berkutat untuk memikirkan algoritma. Yang saya lakukan adalah ngulik-ngulik data analitik untuk meningkatkan kiat jumlah penonton dan kiat jumlah jam tayang. Masih dalam tahap belajar dan belajar, alhamdulillah ada penambahan fitur jelajah. Meskipun tidak sebanyak halaman channel, tapi setidaknya fitur jelajah tidak 0%. Demikian juga rekomendasi video dan penelusuran di YouTube juga ada peningkatan. Di sisi lain saya juga ngulik-ngulik Google Trends. Karena channel kita bukan channel besar, jadi harus punya kiat-kiat. Channel besar asalnya dari channel kecil. Begini cara saya ngulik-ngulik di Google Trends untuk memperkuat fitur jelajah. Ada banyak aplikasi-aplikasi gratis yang bisa kita simak. Kata kunci yang sering diketik oleh penonton bisa dijadikan sebagai judul atau deskripsi, diubah saja sesuai keperluan. Saya juga sering menonton channel-channel lain, apalagi channel yang satu tema, karena di sana banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil pelajarannya. Demikian sahabatku semuanya, bila mana cocok boleh dibantu komentar, like, subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga kita semuanya sukses, amin.